Halo semuanya, perkenalkan saya Mesir dari howtobeer.com, recording on the go. Dan di video ini saya akan membahas tentang cara setting Tascam DR05X untuk merekam ya, atau untuk rekaman. Nah, oke, di sini sudah ada Tascamnya. Dan pertama-tama sebelum merekam, teman-teman harus pahami dulu atau harus tahu dulu teman-teman mau merekam dengan format apa. Nah, pertama kita setting formatnya dulu, kita klik menu. Nah, kemudian bagian record setting, di sini formatnya ada WAV, ada MP3, ada 128 kHz, ada 192, 256, 320 dan seterusnya. Untuk format MP3 ini adalah format terbaik ya, MP3 320. Kemudian untuk format WAV ini adalah WAV 24 bit ya, ada 16 bit, ada 24 bit. Untuk format terbaiknya adalah 24 bit. Biasanya nanti formatnya dengan format ini biasanya kapasitas dari file yang dihasilkan, file rekamannya biasanya akan besar tuh. Kemudian lanjut ke sample rate. Nah, sample rate-nya ada 28 kHz atau 96 kHz, atau turun lagi mungkin 44,1 kHz. Biasanya saya pakai yang tertinggi yang 96 kHz. Kemudian tipenya, nah ini tipe mono atau stereo. Nah, kalau untuk merekam mixer saya biasa menggunakan format stereo, atau merekam video-video yang nantinya suaranya ada panorama efeknya, jadi kita menggunakan stereo. Nah, kalau untuk merekam voice biasa saya menggunakan format mono. Oke, kita tinggalkan di stereo aja. Nah, kemudian size-nya saya pilih yang paling gede, yaitu 2G. Dan kemudian ada mic power. Nah, mic power ini merupakan alternatif power untuk dinyalakan ketika kita menggunakan mikrofon yang membutuhkan power, misal seperti mic clip-on atau mic electret lainnya, atau mungkin mic BM800 atau BM700 atau BM8000. Ini kita nyalakan. Nah, nanti dia akan menambahkan power atau tenaga kurang lebih sekitar 2,8 sampai 2,5 volt ya. Itu kita biarkan off saja karena kita tidak menggunakan mikrofon. Nah, selanjutnya low cut. Nah, ini adalah low cut filter. Nah, kalau teman-teman merekam musik dari mixer atau mungkin dari player, ini biarkan off aja low cut-nya, jadi audionya lebih jujur tanpa di low cut. Nah, untuk voice biasanya saya menggunakan di 80 Hz ini. Nah, kalau untuk merekam suara dari suara di outdoor yang berangin, mungkin saya akan naikkan sampai ke 120 atau bahkan 220 Hz untuk mengurangi low frekuensi noise dari angin, seperti itu ya. Ini saya biarkan di 80 Hz saja. Nah, kemudian prereq off autotune. Nah, autotune ini ketika teman-teman menggunakan mic Tascam ini sebagai mikrofon kamera seperti yang ada di sini. Ya, ini saya menggunakan kamera DSLR kelas menengah ya, 200D, Canon 200D. Nah, di sini kalau teman-teman ingin mudah sinkronisasi audio yang dari Tascam dengan audio yang di kamera, ini di on kan bisa di head atau head and tail. Head itu berarti di awal dia ada autotune, kemudian tail di belakangnya, setelah selesai nanti ada autotune lagi. Nah, biasanya cukup di head aja, Nah, kemudian di bawah sini tone secondnya adalah 0,5 second. Jadi ketika di hit record nanti 0,5 second dia akan muncul autotune atau semacam suara beep seperti itu untuk sinkronisasi audio. Nah, kemudian tone volume minus 12 desibel. Oke, kemudian mode new file, matte atau dan seterusnya, ini di off kan saja. Nah, levelnya minus 12 desibel. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke utama. Nah, di sini teman-teman setting setting gain dari mikrofonnya. Caranya adalah kita record dulu, klik sekali nanti dia akan berkedip di sini. Nah, ini belum record, ini baru record ya. Nah, ini kita setting gainnya. Nah, level input. Nah, saya biasa menggunakan level sekitar
50-an, cek testing. Kenapa kok 50-an? Yaitu ketika saya ngomong suara terkerasnya adalah di sini ada marknya ini ya, di minus 12 desibel, tandanya beda sendiri ya, agak tebal dia. Nah disinilah headroomnya, jadi antara minus 12 desibel sampai minus 6 desibel. Jadi suara terkeras nanti dia tidak peak ke 0 desibel, jadi berada di sekitar minus 12 desibel sampai 6 desibel. Nah jadi saya ngomong paling keras, tes 1 2 3 cek tes, nah itu segitu. Nah kalau kurang keras bisa dinaikin lagi levelnya. Untuk merekam mixer, nah biasanya saya karena mixer itu suaranya udah gede, saya akan turunkan di level inputnya paling rendah, yaitu antara 1, 2, dan 3 seperti itu ya. Nah kita kembalikan ke level ini 50-an, cek testing tes 1 2. Nah kalau teman-teman kelebihan levelingnya nanti dia akan clipping. Nah 0 dB itu testing 0 dB, biasanya suaranya akan pecah. Nah kita turunkan jadi 50-an aja. Oke. Nah settingan selanjutnya ada settingan yang namanya limiter dan peak reduction atau semacam kompresor, ada di level mode. Nah level mode ini ketika kita record seperti ini, kita pencet tombol quick ini, klik. Nah ada level mode, kita pilih. Nah di sini ada manual. Nah kalau saya biasanya di manual, tapi teman-teman juga bisa menggunakan limiter biar tidak terjadi biar suaranya ke limit ya, atau peak reduction untuk mereduce peak ya, jadi nggak pecah atau tidak tidak clipping. Nah terus kemudian ada lagi auto. Nah auto ini dia otomatis naikin turun level, tapi ini kurang bagus, kecuali kalau untuk orang yang males nyeting mungkin akan pilih yang auto. Tapi kalau saya pilih di manual karena saya masih sempat untuk menyeting masih sempat untuk nyeting levelnya, input level ini. Oke, buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.